Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore Bapak Ibu peserta webinar. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan karena antusias Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan webinar ini. Kami PKO 13 kelompok 2 akan mengupas pemanfaatan Google Form dalam kegiatan daring. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib kegiatan webinar ini. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk mengisi link absen yang disediakan penyelenggara pada kolom chat. Yang ketiga, apabila ada pertanyaan pada sesi pertanyaan, maka peserta terlebih dahulu mengangkat tangan kemudian menyalakan mikrofon. Oke, Bapak Ibu, kegiatan ini kita mulai dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim dan sepenuhnya saya serahkan ke... Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 13.4 ingin menyampaikan tentang pembahasan peranan Google Form dalam dunia pendidikan melalui room Webex. Adapun yang pemateri Bu Yayu Amirotin, SPD, bosnya Bu Tanti Enggar Pangesti, kemudian moderator Wahono SPD. Untuk Google Form ini kita live on Webex, memakai live on Webex. Langsung saja untuk pemateri Bu Yayu. Kami persilahkan Bu Yayu Amirotin SPD dari UPTD SDN Negeri Wilingin 1 Blitar. Kami persilahkan Bu Yayu Amirotin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayu Amirotin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan Google Form dalam dunia pendidikan. Webinar ini merupakan salah satu implementasi dari kegiatan pembelajaran atau PKO online se-Indonesia yang telah diselenggarakan pada tanggal 12 sampai dengan 31 Agustus 2020. Di era new normal seperti sekarang, lembaga pendidikan belum diperkenankan untuk mengadakan pembelajaran secara tatap muka secara menyeluruh. Nah, untuk itu, meskipun Menteri Pendidikan Indonesia telah memberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka secara terbatas dan tetap memenuhi aturan protokol kesehatan, tetapi kita sebagai guru, sebagai dosen, dan sebagai tenaga pendidik harus mengetahui cara mengatasi permasalahan yang sedang kita alami ini, yaitu dengan menggunakan fasilitas-fasilitas modern guna memperbaiki atau mempermudah akses informasi sehingga pembelajaran online dapat terlaksana dengan baik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tadi adalah peranan Google Form dalam dunia pendidikan. Apa saja peranan tersebut? Mari kita lihat pada PPT saya. Silahkan tadi yang bagian PPT tadi, silahkan share screen ya. Di sini belum muncul, maaf. Bu Yulia tadi. Halo Bu Yulia. Ini saya share screen sendiri karena tadi sudah ada yang share screen. Nah, ini peranan Google Form dalam dunia pendidikan. Dan di sini Google Form merupakan aplikasi informasi, ya aplikasi administrasi yang merupakan bagian dari Google Drive. Nah, apa saja peranan Google Form dalam dunia pendidikan itu? Nah, yang pertama adalah untuk pendaftaran online. Nah, sejak tahun 2020,
untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, ini sudah menggunakan pendaftaran secara online. Hal ini dikarenakan wabah COVID atau Corona yang telah melanda hampir seluruh dunia. Yang kedua, peranan Google Form adalah mengumpulkan data siswa. Nah, suatu sekolah jika mempunyai data siswa yang sangat banyak, maksudnya, nah ini akan kesulitan untuk mengumpulkan data siswa apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk itu Google Form hadir untuk membantu dari tugas Bapak Ibu guru serta para pendidik untuk mengumpulkan data siswa. Berikutnya, peranan yang ketiga adalah untuk membagikan kuesioner. Nah, di sini Google Form ini adalah memfasilitasi penggunanya untuk responden bisa menanggapi dari kuesioner secara mudah, secara cepat dengan hanya menggunakan HP, laptop yang terkoneksi dengan internet. Berikutnya, peranan yang keempat adalah memberikan tugas atau ulangan online. Nah, adanya Google Form ini memudahkan guru untuk mengadakan ujian secara online. Berikutnya di sini adalah apa sih keunggulan penggunaan dari Google Form tersebut? Nah, di sini dapat kita lihat keunggulan dari penggunaan Google Form. Yang pertama adalah hemat kertas. Nah, di sini hemat kertas maksudnya adalah jika siswa mengadakan ujian secara manual atau menggunakan kertas, maka kita akan Yang lain mencetak kertas. mikrofonnya dimatikan, yang lain. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini jika guru menggunakan kertas, maka ini akan membutuhkan kertas yang sangat banyak, tentunya akan berhubungan dengan biaya. Nah, dengan adanya Google Form ini, maka kita menjadi lebih hemat kertas dan tentunya lebih hemat biaya. Keunggulan berikutnya adalah tampilan form yang menarik. Di sini dikatakan adalah form menarik karena kita dapat mengunggah foto ataupun logo di suatu ulangan atau di survei yang kita lakukan. Berikutnya adalah pilihan berbagai jenis tes. Nah, di Google Form ini terdapat berbagai jenis pilihan. Misalnya untuk ujian adalah opsinya pilihan ganda, ada checklist, nanti ada diagram linear, dan lain-lain. Berikutnya adalah hemat tenaga. Nah, mengapa dikatakan hemat tenaga? Dengan adanya Google Form, maka jika kita mengoreksi ujian siswa atau mengoreksi dari survei, maka kita membutuhkan waktu yang sangat ekstra. Bisa dikatakan sangat ekstra karena misalnya suatu sekolah itu mempunyai siswa yang jumlahnya ratusan. Nah, maka dengan adanya Google Form ini, setiap siswa itu langsung bisa untuk Mengingat waktu tinggal melihat 10 menit lagi, Bu Yayu. Oh iya, terima Waktunya kasih. 10 menit lagi. Ya. Berikutnya adalah keunggulannya adalah hemat waktu. Nah, selanjutnya adalah template-template yang ada pada Google Form yang sangat menarik dapat kita lihat, yaitu ada template pribadi, nanti ada template kantor, dan template pendidikan. Template pendidikan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan sebelum kita menggunakan Google Form atau Google Formulir adalah membuat akun Gmail. Mengisi formulir serta kita menunggu persetujuan. Nah, setelah disetujui, maka akan tampil tampilan seperti ini. Welcome, your email address is bla bla bla. Thanks for creating a Google account. Nah, selanjutnya untuk apa Google Form yang kita buat itu nanti? Misalnya di sini adalah untuk membuat ujian online. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita pilih aplikasi Google, lalu kita pilih di sini adalah Drive.
Setelah itu muncul tampilan seperti ini, kita pilih new atau baru, kita klik, maka akan muncul tampilan ada di sini ya, ada dokumen Google Spreadsheet. Nah, kita pilih yang lainnya. Nah, di sini kita klik lainnya, di sebelah kanan akan muncul ada pilihan Google Formulir. Nah, di sini beberapa macam pilihan, kita klik yang Google Formulir. Nah, nanti kita pilih yang menggunakan template atau tidak, itu tergantung dari Bapak Ibu ingin menggunakannya untuk apa. Nah, di sini ada soal untuk ujian. Di sini saya tidak menggunakan template untuk membuatnya, maka kita harus mengklik di sini judul harus kita ubah terlebih dahulu atau kita tuliskan. Setelah menulis judul, maka di sini tampilannya bisa seperti ini. Nah, agar lebih menarik, maka di sini saya unggah foto, ya, foto tentang tema ulangan ini, yaitu tentang menyelamatkan makhluk hidup. Setelah membuat judul, maka di sini adalah mengisi dari identitas siswa. Di sini saya tambahkan klik pertanyaan, lalu muncul di sini bagian bawah. Nah, setelah itu saya ketikkan di sini nama lengkap serta kelas. Untuk nama lengkap bisa diisi dengan jawaban singkat. Untuk kelas bisa saya option di sini pilihan ganda. Karena kelasnya jumlahnya tidak hanya satu, maka di sini saya berikan pilihan. Nah, berikutnya adalah menuliskan password. Nah, di sini adalah sebelum menuliskan password di sini, kita harus mengetahui dulu nanti password yang kita gunakan itu angka atau teks. Nah, setelah itu di sini jika kita memilih angka, berarti di sini kita isi angka, dan jika kita menulis teks, maka di sini kita biarkan di sini berisi, lalu kita tuliskan di sini password yang ingin kita tuliskan. Misalnya adalah di sini saya ketikkan, aku pasti bisa. Nah, jika siswa menjawab atau mengetikkan passwordnya itu tidak sesuai, maka di sini bisa kita tuliskan misalnya password tidak valid atau Anda salah menulis password. Nah, di sini tergantung kita yang mengetikkan. Selanjutnya adalah untuk membuat pertanyaan. Nah, sesudah kita membuat dari identitas siswa, maka kita membuat pertanyaan yaitu dengan mengklikkan tambah pertanyaan di sini. Nah, kita bisa membuat pertanyaan langsung mengetik atau bisa juga langsung nanti kita copy paste dari word yang sudah kita siapkan. Mengingatkan waktu Di sini terus 3 menit lagi. Pilih di sini adalah pilihan ganda. Iya, Pak. Nah, di sini saya pilihkan di sini opsinya adalah pilihan ganda. Nah, setelah itu kita pilih adalah pengaturan, maka di sini kita tulis ya untuk umum ini kita batasi satu tanggapan jika satu anak hanya mengerjakan satu soal. Selanjutnya adalah presentasi. Kita klik. Dan terakhir adalah kita klik yang bagian kuis untuk membuat kunci, maka akan tampilan nanti seperti ini. Nah, di sini kita klik jawaban dari pertanyaan ini tadi, jawabannya karena yang betul adalah putik, maka saya klikkan, maka di sebelah kanan terdapat kunci yaitu tanda centang seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita membuat kunci dan saya ingin adalah poinnya adalah 100 dan jumlah soal 20, maka di sini adalah 100 dibagi 20, satu soal poinnya adalah 5, saya tuliskan di sini. Setelah selesai membuat soal berjumlah 20, maka soal ujian ini akan saya bagikan linknya kepada siswa, yaitu dengan cara kirim di bagian atas ini, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini adalah saya pilih yang bagian tautan, saya klik, nanti akan muncul. Nah, ini berwarna biru. Nah, saya klikkan di sini karena terlalu panjang. Karena terlalu panjang, maka saya pendekkan. Setelah itu saya klik salin dan saya bagikan kepada siswa bisa melalui WA atau web. Nah, demikian adalah peranan Google Form dalam dunia pendidikan dan contoh cara pembuatan soal online. Demikian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi materi dari Bu Yayu Amirotin dari UPTD SDN Wilingi
1 Blitar. Ya, untuk yang lain tolong mikrofonnya dimatikan ya. Yang lain tolong mikrofonnya dimatikan. Yang berkepentingan aja yang nyala. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, dipersilahkan untuk kalau ada yang bertanya dipersilahkan, mikrofonnya baru dinyalakan. Monggo, waktu sekitar 5 menit untuk sesi pertanyaan, 2 pertanyaan. Nanti dijawab Bu Yayu Amratin. Terima kasih, saya kembalikan yang mau bertanya. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya. Masih. Aku mau raise hand. Halo? Kak, aku mau raise hand, Kak. Ya, langsung masuk. PPT-nya tolong ditampilkan lagi, Bu, kalau yang ada yang mau bertanya, Bu. Kalau Cek nggak di ada chat yang mungkin ada yang bertanya, kalau ada yang nggak bertanya, ini saya tutup aja, mengingat waktu kita tinggal sedikit. Oh no, saya bertanya. Oh ya, Pak Sugiono, silahkan. Pak Sunaidi Asad, silahkan. Bu Yayu, saya ingin menanyakan hal yang berkaitan dengan kantong tugas. Di setiap kelas ini porsinya untuk setiap siswa atau linknya secara keseluruhan untuk semua siswa dalam satu kelas. Mohon untuk diinformasikan. Terima kasih. Monggo Bu Yayu untuk menjawab dari pertanyaan Pak Sunaidi. Mohon Pak Yunadi tadi kurang jelas, mohon bisa diulangi lagi. Oh iya, saya ulangkan lagi. Untuk yang berkaitan kantong tugas, apakah kantong tugas ini bisa setiap siswa memperoleh kantong tugas secara individu atau kantong tugas itu hanya perwakilan kantong tugas untuk satu kelas? Ya, terima kasih. Yeah. Oh ya, saya akan menjawab dari Pak Wahono ini tadi. Ya, ini tadi karena di sini Google Form yang kita bicarakan, kalau mungkin Pak Wahono tadi adalah Google Classroom ya mungkin ya. Nah, kalau Google Classroom ini kan sedikit berbeda dengan Google ini tadi ya, Google Form. Nah, untuk Google Classroom di sini untuk kantong tugas, kalau yang saya lihat untuk SMA, ya untuk SMA itu setiap siswa itu ada yang individu, Pak. Misalnya IPS itu berarti untuk khusus guru IPS itu tersendiri-sendiri atau individual. Untuk yang jenjang SMA. Mungkin begitu Pak Wahono. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya, mungkin dari Pak Zunaidi pertanyaan sudah terjawab dari Bu Yayu Amiratun sebagai pemateri. Dan ini waktunya sudah hampir habis, mungkin cuma satu pertanyaan. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi lewat langsung chat bisa, juga lewat link chat atau link ke Bu Yayu Amiratun. Kalau boleh bertanya lagi Pak Wahono. Waktunya ya silahkan Pak, kalau gitu satu pertanyaan. Oke, silahkan Pak. Terima kasih waktunya. Tadi Ibu Yayu menyampaikan materi tentang pembuatan Google Form. Sepertinya belum sampai pada bagaimana cara mengetahui hasilnya. Apakah memang tidak dijelaskan atau belum dijelaskan? Sebenarnya untuk rekapan itu harusnya Google hasilnya itu bisa ditampilkan. Tapi di sini karena mungkin saya keterbatasan waktu, maka tidak saya buat.
Untuk hasilnya itu bisa langsung terekam secara sistematis, Pak. Itu di situ nanti ada pertanyaan, terus ada tanggapan. Nah, kita bisa klik dari tanggapan itu, maka akan muncul siapa yang sudah menanggapi di situ, Pak. Google Form itu ada pertanyaan sama tanggapan, kita klik tanggapannya, maka akan muncul dari siswa yang telah menanggapi atau mengerjakan dari tugas tersebut. Demikian Pak Soekarno nggih tadi. Iya. Ya, menambah. Terima Pak kasih Bu Yayu. Soekarno. Sama-sama, Ya. Terima Pak. kasih Pak Wahono. Iya. Ya, terima kasih. Kalau begitu waktu sudah habis dari kelompok 34 untuk baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahono selaku moderator. Paparannya menarik sekali dari Bu Yayu tentang pemanfaatan Google Form. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran daring kita. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu peserta yang sudah mengikuti, menyimak, dan ikut aktif dalam kegiatan webinar kali ini. Kegiatan ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga kita dapat dipertemukan dalam kegiatan webinar-webinar selanjutnya.